Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian, sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga tidak berputus asa atas cita-cita, keinginan yang belum diijabah Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasul adalah sebuah ibadah. Barang siapa yang tidak mencintai Rasul, maka surga tidak akan ia dapatkan. Bahkan orang-orang yang membenci Rasul menunjukkan imannya tidak sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga ia mencintaiku lebih daripada ia mencintai orang tuanya, anak-anaknya, bahkan seluruh manusia. Maka mari kita tanamkan cinta kita kepada Rasul, karena dengan mencintai Rasul kita akan masuk ke dalam surganya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarhul Urjuzah Al-Mi'iyah li Ibni Abil Izz, yaitu sebuah syarah tentang 100 bait yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kitab dasar bagi orang-orang yang ingin memperdalam kehidupan Rasul, ingin mengetahui secara umum bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Ibnu Abil Izz. Kita telah melalui ataupun melewati 21 bait sebelumnya, dan kita akan melanjutkan pada halaman 37 dan masuk pada bait yang ke-22. Pengarang kitab mengatakan, wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil isnaini yakinan fanqula. Dan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai umurnya 40 tahun, maka beliau diutus Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan menjadi rasul. Fi yaumil isnain, yaitu pada hari Senin, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, yakinan fangkula, dengan keyakinan dan tidak ada keraguan. Para ulama mengatakan bahawa pada hari Isnin Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Makna dari wa ba'da ami arba'ina ursila, dan setelah Rasul genap 40 tahun maka beliau pun diutus. Ai ba'da an akmala arba'ina sanah bu'isa salawatullahi wassalamu alaih. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diangkat pada umur 40 tahun sebagai nabi. Rahmatan lil alamin, dan Nabi kita Muhammad adalah nabi untuk sekalian alam, untuk bangsa jin, bangsa manusia, dimanapun pulaunya, dimanapun benuanya, apa kulitnya, warna apa kulitnya, apapun bahasanya, Rasul itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam.
Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa aku tidak menerima atau aku hanya mengikuti ajaran Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, maka ketahuilah agama-agama Nabi Isa, Nabi Musa yang Allah turunkan kitabnya hanyalah untuk bangsa dan suku mereka saja. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam, wa kaffatan linnas, dan untuk segenap manusia, basyiran wa nadhira. Dan inti dari dakwah Rasul hanyalah menyampaikan kabar gembira surga dan kabar yang menakutkan, yaitu neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Dan maka kita harus mengetahui untuk mencapai ke surganya Allah itu diliputi dengan kerikil-kerikil berbahaya, diliputi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Tapi kalau ingin mengarah kepada neraka, maka semuanya akan dikelilingi, diliputi oleh keinginan-keinginan hawa nafsu. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu diliputi, dikelilingi dengan perkara-perkara yang nafsu sangat suka padanya. Sedangkan surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang kita benci, atau yang kita dengar dengan istilah yang sampai ke telinga kita adalah kenapa yang enak-enak diharamkan, kenapa yang senang-senang diharamkan. Inilah makna dari apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Neraka menempuhnya mudah sekali karena ia sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi surga yang penuh kenikmatan di dalamnya itu dikelilingi, diliputi oleh kerikil-kerikil yang tidak kita sukai. Wa hadza marwiyun an Ibni Abbas wa Jubair ibnu Mut'im wa ghairihima minas sahabah wat tabi'in. Dan ini adalah sebuah riwayat yang telah disampaikan oleh Ibnu Abbas, Jubair ibnu Mut'im, dan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Disebutkan di dalam kitab Sahihain. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di arba'ina sanah. Rasul itu diutus ketika umurnya 40 tahun. Famakasa bi Makkah salasata asyara sanah. Kemudian Nabi itu mukim atau bertempat tinggalnya di Makkah selama 13 tahun. Yuha ilaih, yang mana beliau mendapatkan wahyu. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu, setelah beliau diutus menjadi nabi, maka Rasul masih menetap di Makkah selama 13 tahun. Summa umira bil hijrah, kemudian Rasul pun diperintahkan Allah untuk berhijrah. Fahajara, dan Rasulullah pun hijrah 10 sinin, dan di tempat hijrahnya yaitu di Madinah, Rasulullah tinggal bermukim di sana selama 10 tahun. Wa mata, dan meninggal dunia di Madinah. Wa huwa ibnu salasin wa sittin, ketika itu Rasul berumur 63 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan hijrah ke Madinah agar nantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun negara Madani ataupun negara Madinah, yang banyak negara-negara sebutkan mereka adalah negara yang modern. Itulah pertama awal Islam ataupun khilafah Islamiyah berdiri. Fi yaumil isnain, dan pada hari Senin, ai annal mab'atsa kana fi yaumil isnain,
Rasul itu mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Yang kita tahu ceritanya bahwa sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, Rasul itu bermimpi. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi di malam hari melihat cahaya yang terang, yang bersinar. Kemudian setelah itu Rasulullah pun mulai berangkat ke Gua Hira, yang mana ibunda kita Khadijah mendukungnya, mempersiapkan bekalnya. Sebelum Rasul naik ke Gua Hira, ibunda Khadijah mempersiapkan bekal di sana. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahannus, beribadah di Gua Hira tersebut dengan ibadah di zaman dahulu dengan berbulan-bulan. Ketika habis bekal, Rasulullah pun turun. Maka setelah beberapa bulan atau beberapa saat Rasulullah di Gua Hira, maka Rasulullah pun mendapatkan wahyu yang kita kenal dengan surah Iqra. Yakinan fangkula ay mutahaqqaqan mutayakkinan, yaitu dengan keyakinan. Para ulama sepakat, la khilafa fih, tidak ada perbedaan, yang mana Rasulullah itu hari Senin adalah hari di mana beliau diangkat menjadi nabi. Li'annahu sabitun fil hadis, karena memang terdapat di dalam hadis yang sahih an Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim, yaitu di dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an shaumi al-itsnain. Dari Abu Qatadah Al-Ansari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Senin. Qal, maka Rasulullah pun mengatakan, zaka yaumun wulidtu fih, hari Senin adalah hari di mana aku lahir. Wa yaumun buistu, dan pada hari Senin juga aku itu diangkat menjadi rasul. Au unzila alayya fih, dan ayat pertama kali juga turun pada hari Senin tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan pada hari Senin, diangkat menjadi nabi pada hari Senin, dan ayat yang pertama kali turun adalah pada hari Senin. Ini menunjukkan bahwa sepakat ulama, Rasul itu pada hari Seninlah ia diutus Allah. Namun para ulama berbeda pada bulannya, apakah bulan Ramadan ataupun bulan Rabiul Awal. Maka bait selanjutnya mengatakan fi Ramadhan aw Rabiul Awal wa suratul Iqra awwalul munazzal. Pada bulan Ramadan atau bulan Rabiul Awal, dan surah yang pertama kali turun adalah surah Iqra. Fi Ramadana aw Rabiul Awal yushiru ila al-khilafi al-waqi fi syahril ladzi bu'itsa fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah isyarat bahwa para ulama itu berbeda pendapat. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus menjadi nabi di bulan Ramadan atau di bulan Rabiul Awal? Ba'dal ittifaqi ala annahu kana fi yaumil isnain, dan ulama sepakat Rasul itu diutus pada hari Senin karena memang ada dalilnya dari dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah sendiri yang mengatakannya, tapi bulannya Rasulullah tidak sebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerangkan. Hadis yang mengatakan zaka yaumun wulidtu fih, pada hari Senin aku itu dilahirkan. Memang benar Rasulullah itu lahir pada hari Senin.
namun bulannya Rasulullah tidak terangkan. Apakah Rasulullah itu dilahirkan pada bulan Ramadan atau Rabiul Awal? Begitu juga hari di mana Rasul diutus, diangkat menjadi nabi adalah hari Senin, tapi bulannya Rasulullah tidak disebutkan. Rasulullah tidak menyebutkannya. Maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, ternyata faedah yang bisa diambil dari tanggal kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu dan tidak disyariatkan melakukan ibadah tertentu di dalamnya. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidaklah menyuruh agar kita membuat sebuah ibadah ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tanggal ataupun hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian hari Senin merupakan hari istimewa dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hari Senin itu Rasulullah dilahirkan, Rasulullah diangkat menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perbedaan para ulama tentang bulannya, disinilah hikmah yang luar biasa yang bisa kita petik. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahawa puasa hari Senin sebagai peringatan kelahiran Nabi, maka jawab bahawa puasa hari Senin bukan karena hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Pada hari Senin kita disunnahkan puasa karena memang Rasulullah memerintahkan kita puasa sunnah Senin dan Kamis. Bukan hanya sekedar Rasulullah lahir pada hari Senin, kemudian kita jadikanlah hari kelahiran ataupun merayakan hari kelahiran Rasul pada hari Senin, atau ini kita jadikan dalil untuk merayakan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu fi kitabih Zadul Ma'ad. Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad, wala khilafa anna mab'atsahu sallallahu alaihi wasallam kana yaumil isnain. Para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Hari di mana Rasulullah dilahirkan atau diutus menjadi Rasul adalah pada hari Isnain. Wakhtulifa fi syahril mab'ats, dan berbeda bulan berapa Rasulullah itu dilahirkan dan diutus menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakila li samanin madin min Rabiul Awal. Ada yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal, sanah ihda wa arba'ina min amil fil, yaitu pada tahun 41 dari tahun gajah. Hadza qaulul aksarin, dan inilah kebanyakan pendapat. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan lahir di bulan Rabiul Awal, ini pendapat jumhur ulama. Namun belum bisa juga dipastikan bahawa hal tersebut bisa kita jadikan untuk merayakan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakila bal kana zalika fi Ramadan, bahkan dikatakan Rasulullah itu lahir pada bulan Ramadan. Karena wahtajjaha ulai biqaulihi Allah taala, karena para ulama berhujjah dengan mengatakan, Allah mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan pertama kali. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa pada hari Senin, Rasulullah itu menyebutkan kabar bahwa beliau itu dilahirkan pada hari Senin, diutus menjadi nabi pada hari Senin, awal turunnya ayat Al-Quran pada hari Senin.
Qalu awwala ma akramahu Allah an anzala alaihi al-Qur'an wa ila hadza dhahaba jamaah. Dan awal di mana Al-Quran pertama kali diturunkan ketika Rasul di Gua Hira, yaitu pada hari Senin. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Maka ternyata perbedaan-perbedaan bulan berapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ini menunjukkan bahwa merayakan dari kelahiran Rasul bukanlah sebuah ibadah. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan untuk menghormati Rasul. Terserah, yang penting jangan jadikan hal tersebut sebuah ibadah. Karena ketika kita ingin melakukan ibadah, ibadah itu adalah taufikiyah, yaitu taufik. Ada landasannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang melakukan ataupun merayakan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami berharap agar mereka tidak berniat untuk beribadah pada perayaan tersebut. Namun mungkin kalau dengan cara agar menghormati Rasul, kemudian mengingat Rasul, hal tersebut terserah mereka. Yang penting intinya, jangan pernah kita berkeyakinan ketika kita merayakan kelahiran Rasul, itu adalah sebuah ibadah yang dicintai Rasul, yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengatakan hal tersebut dengan hadis-hadis yang sahih. Tapi kalau hadis-hadisnya yang lemah, yang palsu, banyak yang menceritakan barang siapa yang merayakan hari kelahiranku, maka ia berhak masuk ke dalam surganya Allah. Dan hadis-hadis yang semisal demikian. Tapi intinya kami ingin mengingatkan bahawa ketika kita merayakan sebuah perayaan kelahiran Rasul, niatkan hal tersebut bukan karena ibadah. Karena ibadah itu adalah taufikiyah. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah atau dalam sebuah kaedah bahwa ibadah seluruhnya pada asalnya adalah haram, kecuali ada perkara-perkara dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ketika ada dalil yang mengatakan ini adalah sebuah ibadah, maka kita lakukan. Namun apabila tidak, maka kita lebih baik diam saja. Atau ketika melakukannya juga, ingin merayakannya, niatkan hal tersebut bukan karena ibadah, tapi hanya sebatas mungkin sudah budaya mereka, atau ingin mengingat Rasul, atau ingin mengajarkan kepada umat ini dan itu dan lain-lain sebagainya. Wal awwaluna qalu inna makana inzalul Qur'an fi Ramadan jumlatan wahidatan fi Lailatul Qadar ila Baitil Izzah. Dan ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an turun itu pada bulan Ramadan secara seluruhnya atau keseluruhannya turun 30 juz itu pada malam Lailatul Qadar di Baitul Izzah, langit yang pertama. Summa unzila munajjaman bihasbal waqa'i. Kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran itu secara munajjaman, berangsur-angsur sesuai dengan keadaan. Fi salasin wa isyrina sanah, pada 23 tahun. Lihatlah ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam hafal Al-Quran selama 23 tahun. Kemudian kita saat ini membuat program-program hafal Al-Quran, 1 tahun hafal, 6 bulan hafal. Tapi banyak yang hanya sekedar hafal saja, tapi tak lengket, hanya secara setoran saja. Sedangkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hafal Al-Quran 23 tahun. Maka ada harapan juga kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas bisa hafal Al-Quran. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat hafal pertama kali ayat Allah ia ketika umur 40 tahun. Maka tidak ada hujjah bagi kita, tidak ada alasan bagi kita
tidak menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi masalah adalah nafsu kita. Kita berputus asa, kita katakan, sulit sekali menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam mindset kita, menghafal Al-Quran itu ya harus 2 tahun, 1 tahun. Dengan perasaan, berarti aku hebat. Kemudian dia dipuji 2 tahun hafal Quran. Ini yang tidak diperintahkan oleh Rasul, tidak disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat Rasul itu ketika mereka mendapatkan ayat-ayat Allah, 7 ayat mereka hafal, kemudian mereka renungkan, mereka hayati. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasul. Setidaknya mereka menghafal ayat-ayat Allah 7 ayat, 7 ayat. Dan mereka tidak akan menambah hafalannya hingga mereka memahami maknanya, memahami huruf-huruf yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya. Maka kami berharap kita yang sudah berusia 40 tahun ke atas, setidaknya ketika sakaratul maut menjemput kita, ada yang lengket di otak kita, di dada-dada kita, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ketika ada nantinya ayat-ayat Allah yang lengket dalam diri kita, Allah enggan untuk menyiksa kita. Allah Subhanahu wa taala agak memberikan sedikit dispensasi kepada kita. Namun kalau tidak ada isi dalam otak kita ayat-ayat Allah, bagaimana pula Allah ingin memuliakan jasad kita? Bahkan ketika kita meninggal dunia, lebih mahal lagi harga ikan teri 1 kilo dari diri kita yang sudah bangkai. Kalau kita meninggal, nggak ada yang mau membeli jasad kita. 1000 pun nggak mau orang. Bahkan orang kuburkan ke dalam tanah. Tapi ketika jasad kita ada ayat-ayat Allah, ada sunnah-sunnah Rasul yang kita hafal, maka jasad tersebut akan berharga nantinya. Dan Allah akan memandang kita menjadi hamba-hamba yang saleh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, wa suratu Iqra awwalu munazzal, dan surah Iqra itu adalah awal surah yang turun min suratil Quran ala rasulil karim salawatullahi wassalamu alaihi. Kama sabata zalika fis sahihain, sebagaimana hal tersebut memang telah disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ayat yang pertama kali turun adalah Iqra ataupun surah Al-Alaq. Summal wudu'a was salata al-lammah Jibrilu wahya raq'atani muhkamah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Jibril kepada beliau tentang wudhu dan solat. Kita tahu bahwa ketika ayat Al-Quran turun di Gua Hira, maka perintah itu masih perintah tentang akidah, tentang tauhid, tentang pensucian jiwa dan raga. Dan setelah itu barulah turun yang disebut dengan perintah-perintah wudhu dan solat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. 2 tahun atau 1 tahun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, maka wahyu turun tentang wudhu dan solat. Maka ternyata dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah selama 13 tahun itu fokusnya akidah, tauhid, tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Setelah itu barulah turun wudu, salat dan perintah-perintah yang lainnya setelah Rasul berada di Madinah. Maka kita berharap ketika kita melihat ternyata ketika kita ingin menjadi orang yang baik, maka harus kita perhatikan akidah, keyakinan kita. Kemudian perbaiki, bersihkan jiwa, hati, raga kita.
Karena yang akan kita terima sesuatu yang berat, berupa perintah-perintah Allah. Bukan ringan. Memang nampaknya saja ringan. Solat kan mudah. Iya bagi orang-orang salih. Tapi orang-orang yang tidak salih, solat subuh saja lewat. Solat zuhur dia sibuk. Dan lain-lain alasannya. Kalau orang-orang yang memang Allah ridhai, Allah cintai, mudah melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah setelah mereka memiliki akidah yang kokoh, keyakinan yang luar biasa, tauhid yang betul, dan hati jiwa yang bersih. Coba kita lihat orang-orang tua kita yang tidak melaksanakan solat, pasti mereka itu tidak memiliki akidah yang kokoh. Mereka tak yakin adanya surga yang benar-benar akan dimasuki orang-orang salih di dalamnya. Hadza fi mabda'il amr. Ini adalah awal perintah kepada Rasul, wa fi awwalil mab'ats, dan awal di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diutus. Qala Ibnu Ishaq mengatakan, wa haddatsani ba'du ahli ilmi, sebahagian ulama mengatakan kepadaku, anna as-salata hina ufturidat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril, bahwa ketika solat itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, di sanalah Rasulullah mendapatkan perintah wajibnya solat. Allah tidak memberikan perintah solat tersebut melalui Jibril, tapi langsung kepada Rasul. Ketika itu perjalanan Isra Mi'raj, Jibril tidak bisa menemani Rasul hingga bertemu dengan Allah. Yang bertemu dengan Allah adalah Rasul sendiri, dan Jibril menunggu di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa perintah solat itu langsung Rasulullah terima. Dan perintah solat ini adalah perintah yang luar biasa, harus kita jaga. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, awwalu ma yuhasab yaumal qiyamah minas shalah. Awal yang pertama kali yang akan dihisab kita ketika kita nanti di yaumul qiyamah adalah tentang solat kita. Ketika solatnya betul, maka yang lainnya akan ringan. Tapi kalau solatnya tidak lulus, maknanya adalah ketika nanti kita di yaumil qiyamah diberikan soal tentang solat, ujian solat dulu, dibuat ujian akhir tentang solat, bab solat, diberikanlah ujian. Kalau kita benar semua, maka ujian-ujian selanjutnya tentang wudu, tentang puasa, dan ujian-ujian yang lainnya mudah. Tapi ketika nantinya solat, soal yang diberikan tentang solat saja tidak benarnya banyak, atau benarnya cuma 40%, maka selanjutnya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih sukar dari itu. Maka kita berharap solat-solat yang kita lakukan adalah solat-solat yang benar-benar diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anna as-salata hina ufturidat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Ketika Rasulullah telah menerima perintah solat, maka Jibril besok paginya datang. Wa huwa bi'a'lal Makkah, yaitu datang di permukaan Makkah. Jibril turun untuk mengajarkan Rasul kaifiyah, tata cara solatnya. Fahazalahu bi'aqibihi fi nahiyatil wadi. Ketika Jibril turun ke Makkah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun diajarkan di sana tentang solat atau tentang wudu. Kemudian Jibril pun mengepakkan ataupun menginjakkan tumitnya
ke sebuah lembah. Fanfajarat minhu ainun, maka keluarlah darinya mata air. Fatawaddu'a Jibril, maka Jibril pun mempraktekkan wudu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaih, dan Rasulullah memperhatikan Jibril melakukan tata cara wuduknya. Kaifat tahuru lis-shalah, bagaimana bertoharah untuk salat. Summa tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ra'a Jibril tawaddu'a. Kemudian setelah Jibril selesai mempraktekkan tata cara wuduknya, kemudian Rasulullah pun melakukan wuduk sebagaimana Rasulullah lihat Jibril itu mempraktekkan wuduknya. Summa qama bihi Jibril fa shalla bih. Kemudian setelah itu Jibril pun mempraktekkan salat. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salatih. Kemudian Rasulullah pun mempraktekkan tata cara salatnya sebagaimana ia melihat Jibril alaihi salam. Maka di sini para ulama katakan, perkara wudu dan salat ini Rasulullah langsung diajarkan oleh Jibril dengan praktek. Maka ketika kita ingin belajar wudu dan salat, maka dianjurkan langsung kita lihat prakteknya. Jangan dibuat-buat. Karena apa? Rasulullah sendiri mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihatku salat. Jadi ibadah wudu dan ibadah salat ini sebenarnya sulit untuk disamar-samarkan ilmunya. Karena memang langsung nampak apa yang harus pertama kali dibasuh, disiram, dibersihkan, apa yang pertama kali yang kita lakukan ketika sholat, ini dan itu. Maka kita berharap kita mempelajari wuduknya Nabi dan sifat sholatnya Nabi. Summa insarafa Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Jibril mengajarkan Rasul tentang wuduk dan sholat, beliau pun pergi meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul mendapatkan ilmu tentang wuduk dan sholat, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Maka Rasul pun mendatangi Khadijah dan mengajarkan ilmu wuduk dan solat kepada ibunda kita Khadijah. Fatawaddu'a laha liyuriha kaifat tahuru lis-shalah. Kemudian Rasulullah pun mengambil air wudu agar ibunda kita Khadijah melihat bagaimana taharah untuk solat. Kama arahu Jibril, sebagaimana Rasulullah mendapatkan ilmunya dari Jibril. Fatawaddu'at kama tawaddu'a laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunda kita Khadijah pun mempraktekkan tata cara wudu sebagaimana ia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mempraktekkannya. Summa shalla biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama shalla bihi Jibrilu fa shallat bi salatihi. Kemudian ibunda kita pun melaksanakan salat setelah beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan salat. Para ulama katakan salat yang pertama kali diajarkan kepada Rasul adalah salat zuhur. Karena ketika subuh Rasul sallallahu alaihi wasallam masih belajar tata cara wudu dan salat. Setelah itu barulah datang waktu zuhur. Nah, di awal pertama kali salat yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat zuhur. Inilah pendapat jumhur para ulama. Kemudian kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, hal tersebut diriwayatkan dari Zaid ibnu Harisah maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Zaid ibnu Harisah, budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang perkara hadis wudu dan salat tersebut. Anna Jibril alaihi salatu wassalam atahu fi awwali ma uhiya ilaih.
bahwa Jibril sallallahu alaihi wasallam datang menghadap Rasul setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat tersebut. Fa'allamahu al-wudu' was-shalah, dan Jibril pun mengajarkan wudu dan solatnya. Falamma faragha minal wudu', maka tatkala selesai mengambil air wudu, akhadha ghaffatan min ma'in, kemudian ia pun mengambil air dari gayung, fanadhaha biha farjah, kemudian menyirami seluruh badannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu wudu dan salat langsung dengan gurunya, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, yang mana ketika itu Jibril berwujud seperti manusia, bukan seperti dirinya sendiri. Inilah anjuran para ulama, ketika kita ingin belajar wudu dan salat, haruslah dipraktekkan atau kita melihat dari guru-guru kita, agar kita tidak salah ataupun khilaf ketika belajar tentang wudu dan salat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu tentang wudu dan salat sesuai dengan wudu dan salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kita juga yang pertama kali yang mengajarkan wudu dan salat kepada anak-anak kita. Jangan orang lain, jangan kasih orang lain. Kita usahakan wudu dan salat itu kita yang ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan dikasih orang lain. Maka dari itu kita harus beli buku-bukunya. Kita baca dulu secara teorinya, kemudian nanti baru kita ajarkan kepada anak-anak kita. Agar apa? Ketika nanti kita meninggal dunia, ilmu yang kita ajarkan kepada anak kita terus mengalir. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasah." Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya, tak bisa lagi salat, tak bisa puasa, tak bisa lagi haji umrah. Terputus amalan-amalan yang biasa ia lakukan. Illa min salasatin, kecuali 3. Illa min sadaqatin jariyah, harta yang kita infakkan, sedekah jariyah. Wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang kita ajarkan. Maka walaupun kita itu seorang petani ataupun pekerja di perusahaan, kita usahakan ilmu kita ada yang kita ajarkan. Ya, setidaknya ilmu tentang wudu dan salat kepada anak-anak kita. Kemudian wa waladin salihin yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakan kita. Maka bisa kita peroleh semua apa yang telah disebutkan oleh Rasul. Kita bisa memiliki sedekah jariyah, kita bisa mengajarkan ilmu kepada siapa? Kepada anak saja pun tak masalah. Yang penting ada ilmu yang kita ajarkan kepada mereka. Kemudian mereka pun besar dan mengamalkan ibadah tersebut, maka kita mendapatkan pahalanya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita keturunan-keturunan yang menyejukkan mata dan hati kita. Karena inilah perkara yang paling mantap, paling indah dalam berumah tangga. Sebagaimana Hasan Al-Basri mengatakan, "Laisa ashaddu syai'un min 'ainil mu'min min ayyara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi ta'ala." Tidak ada sesuatu perkara yang menjadikan mata kita itu sejuk, melainkan ketika kita pulang ke rumah, kita lihat anak-anak istri kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang ingin kita wujudkan di dalam berumah tangga, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca dalam kitab yang ada di hadapan kita, menambah keimanan kita, menambah rasa takut kita kepada Allah, dan menambah rasa rindu kita
ingin pulang ke negeri akhirat. Mudah-mudahan semua apa yang kita dengar bisa menjadi pahala kita nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mana tahu ada soal-soal yang ingin dipertanyakan. Kami persilahkan. Ini aja Ustaz. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, jadi sebelum umur 40 tuh kegiatan Rasulullah tuh ngapain Ustaz? Selain kita tahu berdagang kan, terus apakah Rasulullah dulu tuh sebelum jadi Nabi ada ibadah khusus itu? Atau kayak mana lah akidahnya gitu? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi Nabi, ibadah-ibadah amaliyah itu belum ada. Agama-agama terdahulu itu menekankan akidah dan tauhid. Yang penting jangan lakukan kesyirikan. Ibadahnya hanya seperti itu. Artinya apa? Kalau kita zaman sekarang itu agama-agama yang tidak agama samawi. Misalnya agama-agama non-muslim yang tidak agama samawi. Kalau dia agama-agama samawi, misalnya Yahudi, Nasara, ada ibadah-ibadahnya. Tetapi ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah masa patrah, jauhnya masa kenabian. Ada sebahagian yang memang tahu tentang tata cara ibadah orang-orang Nasrani, seperti pendeta yang kita kenal ketika berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu pendeta Barirah. Ia melakukan ibadah sesuai dengan agama Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umumnya orang-orang Arab, mereka itu ibadahnya hanyalah akidah dan tauhid. Mereka tidak banyak praktek, contoh yang kayak misalnya solat ataupun wudu dan lain-lain sebagainya. Kalau dahulu memang ada ibadah haji, ada. Haji itu dari dulu ada. Puasa itu juga ada. Sedekah itu juga ada. Tetapi wudu dan solat ini diperintahkan adalah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum. Jadi kalau kita mengatakan ibadah di zaman dahulu itu, ya mereka seperti ilmu sosial. Kalau ada orang yang misalnya sakit, mereka jenguk. Ya seperti manusia biasa. Yang enggak ada itu adalah wudu dan solat tersebut yang secara khusus. Mereka itu ya diperintahkan mereka misalnya beribadah, berdoa kan ibadah juga. Mereka zaman dahulu memang diperintahkan berdoa. Mereka datang ke Ka'bah, mereka tawaf, mereka haji. Itu diperintahkan di zaman-zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Tapi intinya adalah semua agama-agama samawi itu dilengkapkan atau disempurnakan ke dalam ajaran Islam. Yang dulunya mungkin ibadahnya itu, kalimat ibadah secara umum hanyalah mungkin entah dia puasa, haji, bersedekah, silaturahim, tidak boleh menzalimi, tidak boleh berbuat syirik, harus mentauhidkan Allah dan lain-lain sebagainya. Nah, perintah wudu dan solat, maka Allah sendiri yang menurunkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ibadah-ibadah yang terkait di zaman Rasul sebelum diangkat ataupun diutus. Jangan berarti dikatakan ketika Nabi belum diutus, jadi enggak ada ibadah. Maksudnya ibadah solat dan wudu iya belum ada. Mereka diperintahkan beribadah, ya utamanya itu doa. Mereka berdoa, kemudian ya itulah dia melakukan kebajikan-kebajikan ataupun kebaikan-kebaikan. Kemudian aktivitas Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau itu diutus menjadi nabi, ya sebagaimana manusia biasa. Beliau beternak atau mengembala kambing,
Sebagaimana dalam hadis yang sahih, semua nabi itu pekerjaannya dimulai dengan beternak atau mengembala kambing. Semua nabi untuk mendapatkan pelajaran agar mereka tahu bahwa mengatur umat itu, memerintahkan umat itu sulit. Kemudian setelah itu Rasulullah juga berdagang. Kemudian Rasulullah itu ya belajar menjahit, menempel sepatu. Ya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh ibunda kita Khadijah ataupun Aisyah. Beliau itu kalau koyak bajunya dia sendiri yang menjahitnya. Kalau sendalnya misalnya lengkang atau apa, Rasulullah sendiri yang memperbaikinya. Dan ketika Rasulullah itu ingin mandi, Rasulullah itu angkat air sendiri. Dia memikul airnya sendiri. Ya, seperti kita biasa. Aktivitasnya seperti kita biasa ataupun seperti aktivitas orang-orang Arab dahulu lah. Mau mandi, angkat air sendiri. Dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Yang membedakannya adalah ketika Rasulullah sudah menjadi Rasul, barulah semua kegiatan beliau fokus pada dakwah. Jadi Rasulullah itu tidak lagi fokus dagang ataupun beternak ataupun kegiatan-kegiatan dunia lainnya. Tapi Rasulullah itu rajin berdakwah berdakwah kepada umat. Kemudian bagaimana ma'isyahnya, bagaimana kehidupan Rasul setelah Rasulullah menjadi nabi? Maka para ulama mengatakan pendapatan Rasul setelah menjadi nabi itu ada dua yang utama. Pertama, yaitu dari orang-orang kaya, donatur-donatur orang kaya yang memberikan sedikit hartanya kepada Rasul. Kemudian setelah itu dari harta ghanimah atau ketika menang perang Rasulullah mendapatkan sebahagian segini dan sebagainya. Inilah penopang kehidupan Rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi nabi dan rasul. Maka ketika kita baca sirah-sirah nabi, Rasulullah itu sering tak makan, tak ada makanan di rumahnya dan lain-lain. Itu ketika Rasul setelah diutus menjadi nabi, kehidupannya itu mulai ya pas-pasan lah, sederhana. Dan tidak sebagaimana Rasul ketika itu sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah itu memiliki harta yang banyak juga. Karena para ulama katakan dalilnya apa? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun dan melamar ibunda kita Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 20 ekor onta itu kita lajang sekarang berapa tuh? 20 ekor onta. Kalau harganya 10 juta mungkin udah berapa tuh ya? 200 juta lah. 200 juta mahar Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Khadijah, umurnya 25 tahun. Berarti kan menunjukkan Rasulullah itu ada uangnya, kaya juga dia waktu lajangnya. Tetapi setelah Rasulullah diutus menjadi nabi dan diperintahkan fokus untuk berdakwah, maka harta Rasulullah pun sedikit demi sedikit ya tabungan mulai menipis, mulai tak ada. Itulah dia. Memang seperti itulah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di penghujung-penghujung akhir zaman ini kebalik pula. Agama itu yang ditunggangi untuk mendapatkan harta dunia. Kita pun jual agama Allah dengan gaya-gaya, ayo hidupkan misalnya bisnis Islami, berdagang ala Rasul. Itu semuanya bohong-bohong untuk mendapatkan harta. Gaya-gaya saja. Buat bisnis ini, ayo kita menjadi muslim yang begini, begitu, dan begini, begitu. Setelah itu nanti dia tawarkan, ini ada produk kami. Ikut jadi member, jadi distributor. Jadi apa lagi itu, sales-salesnya. Baru kaya dia. Ini yang jadi masalah. Nah, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mudanya memiliki harta yang banyak. Itulah diantara contohnya lamaran ataupun mahar Rasul kepada ibunda Khadijah itu 20 ekor onta. Dan di sini juga para ulama katakan bahwa hendaklah seorang wali atau orang tua ketika meminta mahar kepada laki-laki yang ingin melamar anaknya, mintalah mahar yang produktif, mahar yang bisa berkembang.
Jangan pula nanti maharnya seperangkat alat sholat misalnya. Ini diantara anjuran para ulama. Agar nanti apa? Rumah tangganya bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pun nanti ketika suaminya menceraikan istrinya kan udah ada hartanya, udah ada 20 ekor ontanya lah misalnya. Udah banyak juga, lumayan. Nanti 2 tahun berkembang, walaupun suami tidak ada, harta ada. Dan dia pun nggak jual diri pula kan setelah diceraikan suaminya misalnya. Kadang kan banyak yang jual diri, nggak tahu mau makan pakai apa. Maka di sini juga para ulama katakan, ketika kalian memiliki anak-anak putri-putri kalian, maka perintahkan orang-orang yang ingin menikah dengannya, buat maharnya itu yang produktif. Ada juga di sebagian kampung-kampung itu maharnya harus 2 hektar tanah. Kalau di daerah Sulawesi atau Kalimantan itu, kalau nikah itu harus ada 4 pohon aren. Maharnya itu 4 pohon aren. Kata mereka ya seperti itulah dia. 4 pohon aren itu bisa menghidupi kita katanya. Bisa kita, kita deres. Kita ambil airnya misalnya. Ya untuk sehari-hari bisa mungkin dapat 70.000, 80.000 sehari. Kalau kita ngambil airnya gitu deh bahasa. Nah inilah para ulama anjurkan kita ketika memiliki putri, maka memiliki maharnya itu yang produktif. Ya, sesuaikanlah dengan kita. Sesuaikan dengan apa yang ada di masyarakat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan anak-anak lajang kita juga yang laki-laki untuk mendapatkan mahar yang bisa bermanfaat untuk istri-istri beliau nantinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.